Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya yang akan menghilangkan kepercayaan orang yaitu khianat. Karenanya orang pengkhianat itu tidak dipercaya oleh orang banyak, itu satu hal yang udah jelas ya, udah nyata kalau pengkhianat itu tidak dipercaya oleh orang ya. Bahkan rasa tidak percayanya seseorang ataupun masyarakat kepada pengkhianat itu lebih kuat daripada rasa tidak percayanya kepada si pendusta, kepada orang yang toma, kepada orang yang berpura-pura. Jadi hilangnya kepercayaan dan larinya masyarakat dari pengkhianat itu lebih nyata dan lebih kuat daripada ya larinya masyarakat dari orang yang sekedar dusta ataupun sekedar tamak. Karena apa? Pada hakikatnya khianat itu adalah merupakan kumpulan ya tindakan nipu, itu ya berarti khianat. Pura-pura ya khianat, nifak ya juga khianat, dusta juga khianat, tamak juga khianat ya. Jadi karenanya pengkhianatan dilakukan oleh siapapun lah, katakan. Sudah contoh paling mudah itu suami istri ya. Kalau udah suami khianat terhadap istrinya, istri khianat kepada suaminya ya, dah itu merupakan ya kiamat lah, kiamat dari kebahagiaan di dalam kehidupan ini ya. Bab orang khianat itu ya nipu, ya pura-pura, ya munafik. Orang khianat itu ya, kenapa dia pura-pura ya? Karena dia katakan akan menyembunyikan niat jahatnya. Orang khianat kan menyembunyikan khianatnya, itu berarti ya munafik, ya pura-pura dan sebagainya ya. Selanjutnya yang akan menghilangkan kepercayaan seseorang itu ialah anani, egois. Orang yang tahu hanya dirinya sendiri ya, tanpa jasa saya ndak begini nih, kalau tidak saya yang kerja ndak akan jadi. Yang dia hanya satu di antara 100 orang yang kerja kok, dia mengatakan tanpa saya bangunan ini kalau ndak ada saya nggak jadi. Loh ya, emangnya cuman kamu yang kerja? Kerja tukang kok, katakan ya, kamu hanya ongkang-ongkang saja. Malah terkadang orang egois itu dia pada hakikatnya dia hanya, dalam bahasa Jawa, wong cuman numpang silit tanget tok ngono nuling aku koyo-koyo akulah, katakan. Dia tertutup oleh hidungnya yang besar itu ya, sehingga ora weruh ngisore karena ketutup karo ya hidung yang besar. Jadi orang-orang yang egois itu akan selalu berbicara tentang dirinya dengan hal-hal yang dibesar-besarkan, tidak sesuai dengan kenyataan ya. Dan terkadang apa yang ia katakan itu juga menyimpang dari garis yang benar ya. Dia tidak berbuat apa, katakan wah saya sudah korban untuk kepentingan ini katakan. Ini semuanya pengorbanan saya. Wah kalau bukan saya yang korban tidak jadi. Ya apa saja, katakan. Termasuk juga masyarakat tentram kayak gini karena saya. Coba kalau tidak dipegang saya, emangnya cuman kamu yang hidup di dunia ini ya. Dah pokoknya kalau ada keberhasilan orang lain
padahal dia taruhlah katakan hanya sebagai pendompleng saja, tapi kaya-kaya dialah satu-satunya orang ya, yang kerja, satu-satunya orang yang usaha, satu-satunya orang yang berjasa, padahal dia hanya dompleng saja kan. Dia hanya pembonceng, tapi lalu dia ya meniadakan orang yang lain. Lah kalau orang sudah seperti itu ya, orang anani, tidak menghargai jasa orang lain, tidak menghargai jerih payah orang lain ya, tidak tahu katakan bagaimana repotnya orang lain yang membanting tulang ya, tapi dialah yang sekedar cari nama belaka. Ini anani. Antar individu umat ini ya, ini tergantung sebagai ya, putaran kehidupan umat itu adalah pada kepercayaan ya. Manakala antar satu dengan yang lain, kelompok satu dengan yang lain ya, organisasi satu dengan yang lain, jamaah satu dengan yang lain, itu sangat kuat saling kepercayaannya. Dan barang itu ketentraman dan ketenangan dalam masyarakat itu juga sangat kuat ya. Kalau antar individu, antar tetangga hubungannya baik, saling percaya ya, dijamin ketentraman dan kebahagiaan akan dicapai. Tapi kalau katakan kepercayaan itu sudah melemah antar individu, maka artinya al-qadha alat tumaknina, ketentraman akan mati, ketentraman akan bangkrut, dan kebahagiaan juga akan punah. Di dalam dunia usaha seperti itu ya, antara ya produsen kemudian nanti dengan konsumen, ini kalau saling percaya, wah betapa nikmatnya ya. Tapi kalau satu dengan yang lain ya, masa saja antara produsen dengan agen saja sudah tidak saling percaya ya, berarti ketentraman akan hilang. Sudah kalau ketentraman hilang ya, hilanglah katakan kebahagiaan. Sekarang contoh Mas ya, pengusaha apalah, katakan saya sebagai pengusaha meja kursi, atau saya pengusaha semen aja. Nah ini kalau agen-agen saya jujur, saya kirim enak, udah katakan permintaan sekian kirim, permintaan kirim. Tapi kalau katakan sudah pernah khianat agen itu, ya saya mau bagaimana mau kirim barang lah, nanti dari agen ya mau dikirim kepada para penjual ke toko juga macet lagi. Nah kemacetan ini juga akan menghilangkan kepercayaan orang ya, si pembeli saja bilang, Pak ada barang ini lagi dikirim, tapi dari sananya macet, dari pusatnya macet, ya sudah, orang lalu tidak percaya. Sudah kalau seperti itu katakan hubungan satu dengan yang lain sudah saling curiga, ini dalam dunia ekonomi pun juga akan menyebabkan kekacauan ya. Jadi karenanya ya, madarut thiqah, katakan lingkaran kepercayaan ini adalah merupakan lingkaran yang menentukan ketentraman dan juga akan menentukan kebahagiaan. Jadi kepercayaan yang imbal balik itu adalah merupakan tali yang mengikat hubungan satu dengan yang lain, baik dalam urusan kemasyarakatan, urusan ekonomi, dan urusan politik ya. Kalau antar individu ini perlu ada kepercayaan yang imbal balik untuk ya mengikat hubungan, maka begitu pula antar kelompok, antar organisasi, antar perkumpulan, antar jamaah, antar partai satu dengan yang lain ya. Sebagaimana juga hubungan baik antara partai satu dengan yang lain, organisasi satu dengan yang lain, kelompok satu dengan yang lain, begitu pula ya kepercayaan yang imbal balik ini harus terwujud antara bangsa dan bangsa,
antara negara dengan negara, ya. Nah, kalau sudah antar satu dengan yang lain saling mencurigai, ya, ke dalam saling mencurigai hubungan luar negeri, ya, katakan saling mencurigai, ya, maka akan lepaslah ikatan satu dengan yang lain. Ya, lepasnya ikatan suami istri kan juga kayak gitu, karena sudah suami tidak percaya pada istrinya, istri tidak percaya pada suaminya, udah lebih baik lepas saja itu. Ya, begitu pula juga dalam hubungan yang lain juga seperti itu. Hubungan ekonomi sangat kuat sekali ini, ya, kepercayaan yang imbal balik ini. Ya, terkadang putus hubungan antara, ya, konsumen dengan agen, ya karena sudah tidak ada saling percaya satu yang lain. Ya, karenanya biasakan kita berkata dan berbuat jujur, hindarkan perbuatan yang tercela dari diri kita, hindarkan, ya, ingkar sama janji. Kalau kita sudah membiasakan berkata jujur, berbuat jujur, membersihkan dari sifat tercela, ya, maka kepercayaan akan berada dalam tangan kita, ya. Dan apabila kita sudah memperoleh, ya, kepercayaan manusia, itu berarti kunci sukses ada pada kita, kunci keberuntungan dan kunci sukses ada dalam kita. Ini dalam masalah apa saja. Karena hindari, jangan sampai kita melemahkan kepercayaan orang kepada kita, sebab kita akan hidup bahagia itu adalah dengan kepercayaan. Al-hasad wallahu alam. Al-Fatihah.